Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Nama saya Sepis Agustino. Saya nomor Tata Puryanto. Saya Ziel Stefanka. Saya Rikin Okto Purba. Kali ini kami dari kelompok 10 ingin menganalisis case study dari data time series menggunakan aplikasi eViews. Oke, dan dosen pengampu kami adalah Dr. Agus Satria Wibowo, SE MSI Sera CAP. Baik, kami akan meneliti dengan judul pengaruh sentimen investor, arus kas operasi, dan tingkat hutang terhadap return saham pada PT Bank Sentral Asia periode 1993 sampai 2024. Sekian, terima kasih, dan silakan menyimak video yang akan kami berikan. Oke, selamat datang dalam video kelompok kami. Jadi kali ini kami bakal menjelaskan time series ya. Ini kayak kami menganalisis data yang dikasih dari Bapak dosen kami, dosen mata pelajaran kami, Pak Agus Wibowo ya. Jadi yang pertama yang akan saya lakukan, saya akan menginput datanya ke dalam eView. Jadi di sini bisa dilihat ada 33 data, tapi yang dimasukin cuman 32 ya. Soalnya years ini enggak termasuk data. Oke, yang pertama kita akan Ctrl A untuk copy datanya. Lalu kita masukkan ke dalam eView dalam bentuk ini ya. Bentuk new profile, lalu kita ubah jadi type strukturnya menjadi unstructured atau undated. Kita ubah observation ini menjadi 32 ya. Soalnya tadi data ininya yang awalnya 33 menjadi 32. Lalu untuk nama work file-nya kita ubah aja nama kelompok. Lalu kita buat. Nah, lalu di sini kita akan menginput sebuah empty group ya. Nah, sini kita akan menginput data yang udah kita salin dari Excel ini tadi ke dalam file ini. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu ini sudah ini ya, udah termasuk ke dalam work file ininya. Jadi grup ini nggak usah disentuh lagi. Jadi kita ubah ordernya menjadi name tadi ya. Lalu kita centang ini use descending order untuk menginputnya secara berurutan. Lalu kita shift years-nya gak usah dimasukin ya. Kita kan ingin menginput semua data yang ada di dalam sini. Jadi kita pilih cuma sentimen, return, dan arus lalu utang. Lalu kita buka as a group ya. Lalu kita ini tekan yes saja. Nah, sini kita udah masuk ke dalam grupnya. Lalu kita akan menganalisis memview-nya sebagai descriptive stats. Mau maaf agak salah saya ngomong. Lalu kita lihat datanya lagi. Nah, dari 32 sampel data observasinya kita menemukan nih, nilai mean-nya 0,27%, yang artinya kita mendapatkan keuntungan dari 4 data ini, kenaikan lah bisa dibilang. Lalu untuk median ini nilai tengah dari semua datanya, jadi bisa dibilang nilai penengah lah. Lalu maksimum ini nilai paling tinggi dari sebuah data yang kita udah input tuh, dan minimum ini nilai paling rendah. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Lalu untuk skewness-nya ini lebih condong ya. Kalau skewness kan kalau dia minus, dia akan miring ke kiri. Nah, dari 4 data ini cuman arus ya yang bisa dibilang kemiringannya lebih ke kanan. Lalu untuk kurtosisnya ini distribusinya bisa dibilang lumayan normal untuk ini. Tidak terlalu sih, soalnya ada 3
3,1 ya. Ini untuk puncak tajam dia, kurtos ini menjadi kurtosisnya. Lalu ini menjadi platykurtik ini juga, dan ini lebih condong ke kanan ya dia hutangnya. Bisa dibilang puncaknya tajam hutangnya, bisa dibilang besar sih ini hutangnya. Nah, untuk sumnya ini total dari semua data yang di atas ini menjadi 1. Nah, mungkin itu sekian dari penjelasan saya soal data ini. Terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Numerta Kuryanto. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan melakukan uji normalitas terhadap data yang sudah disiapkan oleh teman saya tadi. Oke. Sebelumnya, tujuan dari uji normalitas adalah untuk memastikan bahwa residual atau galat dari model regresi kita terdistribusi normal. Ini penting supaya hasil analisis kita valid dan bisa diinterpretasikan dengan baik. Oke, langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus mengeblok variabel yang di sini nih. Pertama-tama kita akan blok return sentiment arus hutang. Oke, langsung klik kiri, tekan open, tekan as equation, tekan OK. Oke, udah muncul ya teman-teman di sini hasil regresinya. Dan setelah itu langsung saja kita tekan view, tekan residual diagnostic, dan tekan histogram normality test. Oke. Dari hasil output kita lihat nilai Jar-Quebera dan nilai probability-nya, teman-teman. Nah, berdasarkan hasil uji normalitas diperoleh nilai Jar-Quebera. Sebesar 1,966 dan dengan probability sebesar 0,374. Karena probability ini lebih besar dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa residual model kita terdistribusi secara normal. Artinya model regresi kita mudah memenuhi asumsi normalitas. Oke. Selanjutnya kita masuk ke uji multikolinearitas. Oke. Uji multikolinearitas. Nah, sebelumnya tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah antar variabel independen terjadi korelasi yang sangat tinggi yang bisa merusak model kalau terjadi multikolinearitas. Biasanya model akan sulit diinterpretasikan dengan benar. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, langkah-langkahnya dari hasil regresi sebelumnya, pilih menu view, lanjutkan ke tekan koefisien diagnostik dan pilih variance inflation factor. Oke, dapat dilihat di sini teman-teman. Dari hasil uji multikolinearitas diperoleh nilai centroid VEF sebagai berikut. Sentimen sebesar 1,42. Salah teman-teman. VEF sebesar sentimen sebesar 1,4. Sentimen sebesar 1,4 dan arus sebesar 1,00 dan hutang sebesar 1,3. Oke. Semua nilai FEF ini jauh di bawah angka 10, yang artinya tidak ada multikolinearitas di dalam model kita. Nah, dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa model regresi kita dapat menyimpulkan bahwa model regresi kita stabil dan tidak terganggu oleh hubungan antar variabel independen. Kesimpulannya, model yang kita gunakan sudah memenuhi asumsi normalitas dan bebas dari multikolinearitas. Hal
Hal ini menunjukkan bahwa model sudah layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut seperti pengujian hipotesis atau interpretasi koefisiensi. Oke, sekian dari saya. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Izeles Ivanka. Di sini saya akan melakukan uji asumsi klasik. Nah, ada 2 uji asumsi klasik, yaitu heteroskedastisitas dan autokorelasi. Oke, ini punya teman saya tadi, di close aja. Nah, setelah di close, untuk menguji heteroskedastisitas tinggal blok aja, klik control, return, sentiment, dan arus. Lalu kita klik kanan, klik open dan as equation, lalu klik OK. Nah, setelah ini kita klik view, klik residual diagnostic, dan klik heteroskedasticity test, dan kita pilih yang test type Glaser. Oke, untuk mengetahui bahwa suatu data kita ini normal atau tidak normal, itu berpatok pada probability chi-square ini. Nah, seperti yang kita lihat ya, bahwa probability chi-square di sini itu lebih dari 0,05, karena jika nilainya itu lebih dari 0,05, berarti terbukti bahwa model ini atau data ini adalah sedang dalam keadaan normal. Namun jika probability chi-square-nya itu di bawah 0,05, itu dapat diasumsikan bahwa nilai data ini sedang tidak baik-baik saja atau sedang tidak normal. Nah, jadi kalau dia di atas 0,05 dapat diasumsikan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas pada data yang diberi pada data ini. Oke, selanjutnya untuk tes uji autokorelasi, kita X saja yang ini tadi, ini untuk uji homoscedasticity. Klik open kayak tadi. Setelah diblok semua, klik open and as equation, klik OK, sama kayak tadi, klik view, terus klik residual diagnostic, dan kita tinggal pilih serial correlation LM test. Ini tinggal klik OK. Next specification-nya biarin 2 aja. Setelah kita dapat data tes serial correlation-nya ini, uji autokorelasi, ini patokannya tetap sama pada probability, yang dimana probability chi-square kita ini itu lebih dari 0,05, sama seperti kayak tadi. Berdiasumsikan bahwa nilai atau data ini berada dalam keadaan normal. Namun jika ia masih berada di bawah 0,05, berarti data ini tidak dalam keadaan normal. Jadi berdasarkan uji autokorelasi, probability chi-square-nya ini yang senilai 0,576 itu lebih besar dari nilai 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai atau data ini tidak terdapat autokorelasi pada modelnya. Oke. Sekian tutorial untuk uji asumsi klasik pada heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Riken Oktopurba dari kelompok 10. Nah, pada kesempatan video ini saya akan melanjutkan untuk melakukan analisis regresi atau pengujian hipotesis. Nah, langkah pertama itu ini kan sudah ada data yang tadi dikerjakan oleh teman-teman saya. Nah, di sini saya akan melakukan tahap pertamanya. Nah, yang pertama itu kita blok dulu return, terus sentimen, terus arus, dan hutang. Nah, setelah itu klik kiri. Setelah dapat open, terus pilih ask question. Nah, di sini setelah masuk ke halaman equation estimation, terus kita klik OK. Nah, klik yes. Nah, setelah dapat halaman ini, nah di sini kita akan melakukan analisis regresi atau pengujian hipotesisnya. Nah,
pengujian hipotesis itu ada di 3 tahap. Yang pertama itu uji signifikansi parsial, yang kedua itu uji signifikansi simultan, dan yang ketiga itu uji koefisien determinasi atau adjusted R-square. Nah, tahap pertama itu kita melakukan uji signifikansi parsial. Nah, uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel. Nah, pengaruh masing-masing variabel ini, yang ketiga variabel ini yaitu sentimen arus hutang secara sendiri-sendiri atau parsial terhadap variabel return. Nah, dimana dasar pengambilannya ada 2 tahap, yaitu jika nilai probabilitas p-value-nya lebih kecil dari 0,05 maka variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap parsial. Nah, jika nilai p-value-nya berada di lebih besar dari 0,05, yaitu ini ketiga ini berada di lebih besar dari 0,05, maka variabel tersebut tidak berpengaruh secara parsial. Nah, maka dapat disimpulkan dalam data ini dapat kita simpulkan bahwa peningkatan atau penurunan sentimen atau variabel sentimen ini secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap return. Oleh kenapa? Karena nilai probability sentimen ini berada di nilai 0,7288, di mana lebih besar dari 0,05. Nah, yang kedua itu peningkatan atau penurunan variabel arus. Nah, secara parsial berpengaruh signifikan terhadap return. Nah, hal ini dipengaruhi oleh nilai dari probability arus yang berada di kisaran 0,070. Nah, sehingga berpengaruh signifikan terhadap return. Nah, yang ketiga itu ada di peningkatan atau penurunan variabel hutang. Nah, peningkatan variabel hutang ini secara parsial tidak berpengaruh signifikan sama dengan sentimen. Nah, hal ini dikarenakan oleh nilai dari probabilitas hutang itu berada di kisaran 0,7663. Nah, hal ini yang menjadikan dimana nilai ini berada di atas 0,05. Nah, sehingga tidak berpengaruh signifikan. Nah, baru yang kedua itu ada uji signifikansi simultan atau uji F. Nah, ini biasa disebut sebagai F fantastik yang ini. Nah, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nah, variabel dependen itu variabel yang ketiga ini tadi. Nah, maka dapat disimpulkan secara simultan bahwa variabel sentimen, arus, dan hutang berpengaruh signifikan terhadap return. Nah, berpengaruh terhadap return karena angkanya berada di 0,046, berada di bawah 0,05. Nah, artinya ketiga variabel tersebut secara bersama-sama dapat menjelaskan perubahan pada return. Nah, yang ketiga itu ada uji koefisien determinasi atau adjusted R-square. Nah, uji ini menunjukkan seberapa besar kemampuan model regresi ini dalam menjelaskan variasi variabel dependen atau return. Nah, yang dapat dijelaskan oleh variabel dependen yang digunakan dalam model ini. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya hanya 16,27%. Nah, hanya 16,27% yang dapat variasi atau perubahan return dapat dijelaskan oleh variasi perubahan variabel sentimen, arus, dan hutang. Nah, sisanya itu yaitu sebesar 83,73% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel regresi ini. Nah, baiklah teman-teman, sekian dari penjelasan saya dan penjelasan teman-teman saya. Sekian dan terima kasih.